semua. Oke, kali ini kita akan membahas cerita nih, kita sharing hari ini dengan Bung Gatot, Bro Gatot. Ya, hari ini kita akan sharing pengalaman beliau. Nah, yang kita akan bahas tentang, karena kan lu suka naik gunung, pernah naik gunung gitu. Oke. Nah, ya, karena di sini gue mau kita sharing lah gimana sih pengalamannya gitu selama pernah pendakian, ya kan? Oke bro. Ya, jadi gimana nih pengalamannya pendakian segala macamnya gitu? Nah, pengalaman gue sih, gue naik gunung ini ya mungkin gue bukan gue hanya penikmat gunung aja. Mungkin juga gue ya senang juga tentang alam ini tuh, gue senang gitu. Ya, ini tuh udah mungkin itu aja dulu dah maksud gue. Intinya gue tuh naik gunung dulu seneng lah gitu. Awalnya sih gue juga nggak tahu nih, gue diajak saudara gue gitu ke naik gunung. Gue juga pengen tahu gimana sih naik gunung itu kan gitu. Mungkin sedikit itu aja dulu, ntar mungkin lebih luas mungkin nanti lu tanya gimana ya sama gue gitu. Nah, lu sendiri mulai kapan nih naik gunung gitu kan? Mungkin bisa dibagikan cerita-ceritanya gitu. Untuk naik gunung sih gua ya mulai dari ya berarti mah gua nggak senior lah, pokoknya gua baru gitu ya gitu, nggak senior, junior ya, nggak junior gitu ya. Tepat kapannya pun ya gua pokoknya nggak lama lah gua naik gunung. Cuma kan gua di sini banyak sedikit sharing aja gitu, dikit gitu. Masih ingat tuh gunung apa yang pertama tuh? Yang pertama gue naik gunung itu biasanya kan yang pertama itu berkesan, bener nggak? Iya. Bener nggak? Benar, berkesan. Ya, boleh diceritain lah. Pertama gue naik gunung Cermai di Kuningan tuh, jalurnya Lingkar Jati. Yang pertama kali gue dapet pengalaman itu ya gimana sih cara gue menghargai tentang alam ini ya, terutama gue cara menghargai yang ada di bumi ini. Contoh gue menghargai air, makanya kan kadang kita jangan pakai air tuh seperlunya gitu, nggak boleh mubazir kan gitu. Dan tentang solidaritas itu, pesan moral, pesan solidaritas gitu. Oke, terus lu pribadi lah ngerasain sulit suka dukanya naik gunung itu, ngerasain di apa gitu, di gunung apa gitu? Ya terutama juga gue gunung Cermai pertama. Cermai juga tuh. Pertama gue Cermai. Berarti lu udah pertama terkesan dan itu ngerasain paling berat juga tuh. Paling berat banget gitu. Tanyalah boleh para pendaki mungkin ya. Yang ngerasain gunung Cermai itu udah gitu jalurnya Lingkar Jati, bukan jalur apa ini, bukan jalur Majalengka kan. Iya. Gitu. Ya pertama kali tuh gue di sana tuh satu air yang nggak ada, sulit gitu. Oke. Kita bawa keril kiri kanan air, atas air gitu. Itulah berat banget gitu. Kebutuhan emang air penting Air banget. itu ya nomor satu loh. Waktu itu teman gue juga pernah di Cermai, dia bawa ada 3 keril dan 1 kerilnya ini khusus full itu air semua. Nah, Emang penting ya. penting. Ya penting emang di Cermai juga susah banget. Nggak ada air di atas itu. Susah banget. Kalau mau nyari sampai butek juga kadang segala ketemu. Gitu. Di daerah hanya ada di bawah tuh, kayak Lingkar Jati. Gitu. Dan itu manfaatin buat ngambil air buat persiapan di atas juga. Buat di atas kita selama sampai turun itu. Tuh. Nah, terus apa aja nih yang dirasain gitu ya, buat pertama kali naik gunung tuh ngerasanya apa gitu? Ya rasanya ya capek, ngap gue, ya, kayak ikan mas koki. Karena emang gue dengar dari teman-teman gue yang lingkungan banyak yang pendaki juga emang capek, karena bahkan mereka bilang kalau lu mau nanjak itu sebelumnya lu harus punya persiapan fisik, bener nggak tuh? Iya sih itu, terutama fisik bro, kayak lo masuk tentara nih. Anjir. Fisiknya nggak Gitu. gitu. Tentara nggak tuh? Apa aja sih emang biasanya yang dipersiapin tuh sebelum naik gunung? Ya, mungkin lo kecil-kecilannya jogging kali, jogging kecil gitu.
ya fisik terutama fisik, terus lu jaga ya kondisi aja sedikit gitu. Selebihnya serahkan kepada yang Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ini vertikal ya urusan. Ke horizontal. Kenapa nih milih untuk udah dibilang tertarik lah ya, karena udah beberapa gunung kan. Kenapa memutusin untuk tertarik jadi pendaki lah ibarat kata gitu, istilahnya jadi pendaki gitu. Iya, katakan gua nggak mau disebut sebagai pendaki yang banget gitu ya, yang enggak. Ya gue bilang tadi kan, ketika tadi gue tuh hanya ya junior lah bagi gua hanya penikmat doang gitu kan. Tertariknya ya itulah tentang sebenarnya apa sih gunung itu kan, gue pengen tahu gitu. Ya cuma awal gue ikut aja tuh, gue diajak saudara gue ikut gitu kan. Naik gunung ya udah, naik gunung gitu. Sebenarnya gue juga nggak ada persiapan, Bal. Dari mulai jogging pun enggak. Gue tadi ya gue awal aja naik kata aja gitu. So naik aja gitu, bro. Mungkin gaya-gayaan. Bro. Itulah. Terus ngerasain terbayar lah semua ketika capeknya dari bawah sampai di puncak, itu ngerasa semua terbayar tuh. Terbayar, bukan dibayar pakai duit. Terbayar kepuasan, bukan kepuasan nafsu. Udah beda nih. Tuh, ya puas aja sih bro. Gua di atas, gua dapet view-nya bagus. Terus gua terbayar dengan 3.000 berapa MDPL itu gua, terbayarkan kayaknya rasanya gua puas gitu. Ya agak merasa bangga dikit kok gue bisa gitu mendaki sampai segininya gitu kan. Aja sih. Sampai sekarang udah total berapa gunung yang sudah pernah didaki? Ya sebenarnya sih gue nggak banyak sih bro. Paling gue hanya gunung-gunung Jawa Tengah aja sih, gunung-gunung yang keker gitu. Pondasinya bumi mungkin gitu. Cakar ayam. Cakar ayamnya bumi. Boleh juga tuh. Cakar ayam. Iya. Kalau ditotalin semua udah berapa nih? Totalin ya mungkin bisa 5 lebih kali. 5 lebih. Enggak junior lah itu udah. Ya junior lah gitu bagi saya sih. Pengalamannya itu ya kan. Lebih gitu. Emang lo belum pernah naik gunung? Kayak naik lo. Gua pribadi pernahnya cuma ngecamp, naik bukit itulah. Camping ceria. Kalau buat yang nggak tahu camper tuh camping ceria. Itu lagi hype tuh, lagi viral tuh. Yang di pinggir kali apa di pinggir curug gitu? Curug kan. Curug. Gue pikir pinggir kali. Nah itu biasanya kalau camper kan nggak terlalu yang nanjak terus gitu, masih landai lah treknya. Gitu. Enggak ya. Gitu. Kalau naik gunung itu berasa ya, naik turun pasti berasa ya. Berasa naik turun. Umur udah. Berasa banget bro, naik gunung itu naik turun, bukan naik turun angkot. Naik turun gunung ya. Mau ke pasar apa naik angkot? Gue nyari wangsit di sana. Sukanya nyari pangsit. Udah nggak beres nih kalau udah di gunung nyari wangsit. Biasanya balik-balik udah bawa setan. Kadang juga kalau orang naik gunung pas kita berangkat sama pulang tuh beda. Jadi kita maksudnya? Jadi kita pas naik itu kita namanya ngerasain bawa beban tuh biasanya orang bilang 2 kali lipat. Banyak lah ya. Iya. Nah kadang pas turunnya itu kita ngerasain 5 kali lipat. Soalnya kita nahan berat badan kita biar gimana nggak tergelincir sampai bawah. Itu 5 kali lipat, mungkin digelayitin setan kali bawa pulangnya. Kadang banyak sampahnya, boy. Iya. Sekarang kita nggak boleh nyampah di gunung. Jaga lingkungan. Kadang bisa bawa kantong flashback sendiri buat sampahnya. Itu sih wajib bro. Tapi yang gue rasain kalau turun tuh gue lebih enteng sih kalau gue turun. Karena gue udah tahu jalannya bro. Bisa ya lari banget sih, nggak cuma cepat gue jalan. Gitu lebih enak. Nah itu. Karena mungkin itu dibarengin sama pengalaman, udah beberapa gunung yang udah pernah didaki dan tahu lah cara sela-selanya sekarang. Sama sih bro, ketika lo naik nih awal emang sih kalau lo belum tahu, bukan tahu selanya ya, emang sih kalau belum tahu selanya tuh nggak enak. Rasanya ini berat banget nih dada lo nih. Apalagi yang perokok berat,
rasanya udah kayak mau inget Tuhan lu, langsung inget Allah. Ngap Gitu. campur aduk tuh segala Tapi ketika lu udah sering naik, terus kalau lagi dapet enaknya di jalan bawa keril tuh enak, enteng bro, dapetnya gitu tuh, karena mungkin udah terbiasa ya. udah terbiasa gitu. Terus gimana nih pesan-pesan buat jika ada yang mau mendaki baru-baru nih kayak gua misalkan gitu, karena gue pengen banget gitu. Oke, lo kalau baru-baru Tips lah, share tips. ya sebenarnya gue juga hanya berdasarkan pengalaman gue ngasih tips. Satu, siapin fisik lo yang mungkin dari kecil-kecil naik jogging gitu kan. Tuh, yang di rumah boleh dicatat nih. Jogging, ya enggak. Terus persiapan lo jangan takut lah di gunung. Emang sih kalau di gunung itu taruhannya bro. Nah, itu kan karena Ya kalau bagi gue sih nyawa bro. ceritanya banyak Gitu. emang di gunung. Taruhannya nyawa. Sama lo siap dingin, lebih dari AC dinginnya. Itu meskipun lu pakai jaket motor yang tebal yang kayak Rossi juga sama aja. Jaket jeep di. Iya. Ada temen gue pernah bro. Ya, Pakai seriusan? iya bawa jaket itu apa namanya? Jaket motor tuh. heeh. Umurnya Jaket kulit. kulit itu tetap mereka bro tembus. Gitu. Berarti udah bisa dibayangin Iya ya. bayangin oke, yang itu kan keduanya ya, tiganya juga lo di gunung tuh harus banyak aktivitas supaya lo tuh nggak kedinginan. Suhu tubuh ya. Suhu tubuh Biar stabil. biar stabil lo. Ya lu ngapain kayak lu bakar-bakar, lu mau ngapain kayak lu mau bercanda sama kawan lo di dalam tenda, yang penting lu banyak gerak, jangan banyak diem. Nanti kesambet. Nah, bicara sambet nih, pernah nggak tuh ya, cerita-cerita di gunung yang mistis-mistis itu? Ya kalau pribadi gue sih gue belum pernah mengalami ya. Mungkin dari cerita kawan-kawan gue juga mungkin ya. Nah itu tuh ada ketika saudara gue tuh ada, ketika dia foto tuh di belakang tuh ada selendang. Wih, selendang bro. Selendang mayang. Enggak. Waduh gue jadi merinding. Serius Ini itu. true story nih kayaknya nih. Itu gue ketika gue ngeliat fotonya tuh bro, selendang. Bayang kayak selendang apa tau gue nggak tau itu Ya. bro. Nah, Udah gitu juga kan kadang-kadang tuh di gunung itu ada suara gong bro. Oh itu gamelan bisa. Gue jadi merinding beneran nih coy. Serius ini saya. kalau gitu sebenarnya gimana? Masih jadi pertanyaan apakah itu tergantung sugesti kita apa gimana tuh? Ya gue juga nggak tahu ya. Mungkin tergantung sugesti juga ada tuh. Panik kan orang, terus lagi yang kalau perempuan cepet banget kenanya. Oh Jadi cepet banget ngeliat permen sugus itu. Banyak-banyak permen sugus, permen apa Ngocok. ngocok. Serem bro. Tuh. Apalagi jalan sama cewek, kita ngebawa cewek, itu bukan main itu. Seremnya. Jadi lu pribadi belum pernah yang ngerasain hal mistis-mistis banget gitu buat pribadi sendiri gitu. Belum sih bro, gue belum pernah gitu. Cuma kalau agak merinding dikit ya pernah gue ngerasain itu. Tuh. Intinya lo kalau di atas gunung jangan bercicil. Lo ingat di gunung lo tuh bertamu bro. Di sana punya kehidupan goib gitu kan. Oke. Lo punya tata krama juga sama lo kayak hidup di sini. Oke. Di sana punya dunia lain. Di sana juga ada pasar setan juga ada gitu kan. Tuh, di sini nah, itu kan Gimana gitu ya kan? gitu. Tuh. Nah, ini terakhir nih. Oke. Next trip mau kemana? Yang paling banget mungkin udah dengar cerita orang, cerita pendaki-pendaki lain. Gunung apa nih yang pengen banget lu daki untuk sekarang dan ya pengen lu laksanain lah. Mungkin banyak orang juga ya mau ya. Kalau gue sih nggak punya target untuk naik gunung kemana, tapi gue juga kadang-kadang pengen naik gunung yang Jawa Timur gitu, Explore lah ya. explore gitu. Ya gue pengen cari tentang apa ya, tentang apa, ketika gue di sana gue nanti dapat apa sih pengalamannya di gunung itu, gue dapat maknanya apa sih gitu. Oke. Jadi gue bisa mungkin dalam hidup ini gue jadi bisa, oh ini loh, gue jadi eling bahasa Jawanya gitu, Eling apa tuh? ingat selalu gitu, oh ini loh gini gitu kan. Jadi selalu dalam memori tuh ya. Jadi ketika perjalanan lu ngerasa puas dan akan bisa selalu ingat tuh. Ya itulah mungkin pengalaman gue gitu. Berarti next trip juga nggak tahu kemana, yang Nggak tahu penting kemana. lu pengen ke Jawa Timur. Ya insya Allah ke Jawa Timur gitu. Oke.
Ya, mungkin itu aja bincang-bincang kita dengan Bung Gatot ya kan. Oke. Pendaki yang telah men-share ceritanya dan memberi tips and trick tuh. Ya, mungkin sekian. Terima kasih Bung Gatot telah Terima kasih. datang dan sharing segala macam. Semoga bermanfaat buat kalian dan tetap tonton channel kita, oke? Oke, Jangan lupa bro. like and subscribe. Sip. Thank you. Oke.